Oke, baik. Kalau semua sudah online, seperti biasa, kita akan memulai mata pelajaran kita hari ini ya. Masih berhubungan dengan apa yang kita bahas kemarin, dan sekarang kita akan melanjut lingkaran. Nah, sekarang kalau kemarin saya masih berada di permukaan dulu, lingkaran itu seperti apa. Nah, sekarang ke depannya kita akan bahas unsur-unsur apa yang dalam lingkaran. Jadi tidak lagi membahas lingkaran itu bisa ditemukan di mana aja, itu udah enggak ya, itu udah bahasan kemarin. Sekarang kita udah masuk nih, mata pelajarannya udah masuk ke unsur-unsur lingkaran itu apa aja ya. Oke, tapi sebelumnya saya minta kita semua ada dalam hati masing-masing, karena saya tahu kalian sudah berdoa tadi pagi sebelum pelajaran dimulai segala satunya. Tapi tidak ada salahnya kalau tetap saat ini kita berdoa di hati masing-masing agar mata pelajaran saya bisa tersampaikan dengan baik dan kalian pun bisa menyerapnya dengan baik, karena doa yang baik pasti akan membuat hari menjadi lebih baik. Oke, yuk semuanya berdoa. Berdoa selesai. Nah, sekarang saya mau sedikit mengulang aja. Nggak usah takut ditanya macam-macam, nggak apa-apa. Kan kemarin sekalian sudah pada tahu sendiri yang berbentuk lingkaran itu apa, ya kan? Bola kalau dibelah jadi lingkaran, ember depannya juga lingkaran, ya kan? Terus komedi putar juga bentuknya lingkaran. Kalian semua udah jawab seperti itu, jadi nggak usah takut. Saya cuma simpel aja, pertanyaan saya sederhana, biar saya jadi termotivasi juga ngajar kalian, karena berarti kalian mendengarkan saya kemarin. Nah, kali ini kalian harus membantu saya juga nih, biar saya semangat, kalian juga semangat. Apa itu lingkaran? Simpel kan pertanyaannya? Yuk. Ayo, masa dari sekian murid nih ada 25 sampai 30 murid nih, masa nggak ada pertanyaan, nggak ada yang bisa jawab lingkaran? Oke, boleh satu orang bantu saya? Oke, ya betul sekali. Ya, jadi lingkaran itu sebenarnya terdiri dari kumpulan titik, 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 terus membentuk sebuah lingkaran tertutup. Tertutup ya, di mana titik-titik itu berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Titik pusat itu namanya. Ya, oke, betul sekali. Saya kasih poin kamu 10. Wow, langsung udah pada heboh. Wah, apa ini poin 10 buat apa? Ya, nanti kalau ulangan ke depan pokoknya bisa menjawab pertanyaan saya dengan baik, mengikuti setiap pelajaran saya dengan baik, saya dapatkan poin-poin buat bantu nilai ulangan kamu dapat lebih tinggi. Menarik kan belajar dengan saya? Oke. Jangan pada heboh dulu. Nah, sekarang saya mau kasih tahu dulu nih. Apa sih manfaatnya kita belajar lingkaran? Nah, coba. Kenapa sih Pak harus belajar lingkaran? Gak jelas banget gitu kan. Kadang ada yang berpikir nih, di antara kalian pasti ada yang berpikir seperti itu kan. Dulu juga mungkin ya, saya waktu seumuran kalian juga berpikir, ngapain sih kita belajar lingkaran? Tapi lingkaran itu ternyata bermanfaat. Ya, kacamata yang saya pakai ini memang bentuknya tidak berbentuk lingkaran utuh, tetapi ketika mengukur, pasti orang itu harus mengukur pada titik pusatnya di mana, harus membentuk lingkungan seperti apa, ya kan? Bola, kalau nggak tahu diameternya berapa, nggak bisa jadi bola. Dari mana bisa jadi bola? Lingkungan dulu satu, lingkaran dulu satu, ya kan? Ban mobil, ban motor, itu semua awalnya dari perhitungan lingkaran sederhana. Jadi jangan dianggap lingkaran ini pelajaran yang tidak berguna. Salah besar ya. Lingkaran itu adalah pelajaran yang sangat berguna. Bahkan bumi kita, kenapa bisa dibentuk bulat? Kalau tidak berbentuk lingkaran yang banyak, jadilah bulat sempurna seperti bola, gitu kan? Nah, jadi itulah pentingnya lingkaran. Sekarang kita masuk ke pelajaran inti kita, yaitu unsur-unsur lingkaran. Ada apa saja sih unsur-unsur lingkaran? Nah, yang pertama titik pusat lingkaran. Catat dulu ya, satu persatu. Jangan terburu-buru. Kita step by step dulu. Satu, titik pusat lingkaran. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, jari-jari. Kalau udah berpikir jari-jari nih, yang biasa yang di rumahnya ada sepeda motor, pasti udah ngerti nih. Motor itu kan bahannya itu ada jari-jari. Nah, itu jari-jari motor, jari-jari lingkaran juga sama. Kan menuju satu titik pusat. Nah, titik pusat yang pertama kita bahas lalu jari-jari. Kemudian diameter. Diameter itu simpel. Simpelnya adalah 2 kalinya jari-jari ya diameter. Kemudian yang keempat, tali busur. Nah, apa sih tali busurnya? Yang kadang-kala kita bingung kan, tali busur itu apa sih, Pak? Setelah tali busur, ada busur. Itu yang kelima. Yang keenam ada apotema. Nah, apotema ini suatu hal yang menarik. Saya nanti bahas ini lebih detail, lebih berat. Karena ada mulai dari apotema, kemudian tembereng, dan juring. Lalu juring terbesar atau dinamakan cakram, itu bahasanya lebih besar. Nah, oke. Satu persatu akan kita bahas. Jadi saya minta kalian tetap fokus ya. Jangan ada yang off cam. Semuanya harus on cam ya. Harus perhatikan saya. Karena saya adalah tipikal guru yang kalian tidak akan menemukan soal-soal saya kalau kalian tidak mendengarkan saya dengan baik dan mencatat setiap apa yang saya sampaikan.
Jadi jangan pernah temukan soal saya di buku-buku, nggak ada itu. Ya, apa yang saya sampaikan itulah soal saya. Oke, titik pusat lingkaran adalah titik yang terletak di tengah-tengah lingkaran, tepat di tengah. Jaraknya antara titik pusat ini dengan setiap lengkungan yang di luar itu, ya, satu garis yang melengkung itu sama, nggak boleh berbeda. Itu titik pusat, ya. Biasanya disimbolkan dengan O, ya, titik pusat. Untuk buat lingkaran dan bentukan titik pusat lingkaran harus menggunakan jangka biasanya. Nah, biasanya besok kita masuk ke soal-soal itu, bagaimana kalian buat titik pusat. Saya mewajibkan kalian untuk membawa jangka sorong, ya. Karena kita akan belajar cara membuatnya, berapa derajatnya, segala macam, itu nanti saya tentukan. Kita akan berlatih bersama menggunakan jangka sorong. Kalian akan membentuk titik pusat yang sempurna. Oke, titik pusat ada pertanyaan. Simpel kan? Sederhana sekali titik pusat. Kalau ditanya titik pusat itu apa? Itu lupain tengah-tengah lingkaran, selesai. Tahu tadi saya sudah sebut di awal loh. Ya betul, jari-jari. Simbolnya apa? Ya, good, R. Nah gitu dong. Jari-jari lingkaran adalah garis dari titik pusat lingkaran ke lengkungan lingkaran. Nah, titik pusat tadi kita udah lambangkan dengan apa? O, good. Lengkungan lingkarannya kita ambil titik manapun yang kita mau, ya. Mau di sini, di sini, di sini, di sini, terserah kalian. Nah, itu bisa kita simbolkan dengan A, B, C. Nah, jarak dari O ke A, O ke B, O ke C, O ke D, itu akan selalu sama nilainya, ya. Panjangnya akan selalu sama, berapa sentimeternya, berapa milimeternya akan selalu sama, ya. Jadi jarak dari O ke A itulah jarak, itulah disebut dengan jari-jari atau R. Oke? Sampai sini paham? Good. Dua kalinya jari-jari atau yang bisa disebut sebagai diameter. Diameter adalah, ingat ya, garis lurus, bukan garis belok, ya, bukan garis yang memiliki sudut sekian, tidak, sudutnya selalu sama 180 derajat, ya. Tidak boleh lebih dari itu, kurang dari itu bukan diameter. Jadi diameter itu lurus saja, set, ya, menembus atau melewati titik pusat, set, itu disebut dengan diameter. Atau secara teorinya, diameter adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran dan melalui titik pusat. Tadi saya bilang, ya. Nah, cara membuatnya gampang, ya. Kita bentuk lingkaran seperti ini misalnya, ya. Di sini titik A, di sini titik B. Kita tarik garis lurus, set, titik pusatnya di tengah. Dah, diameter. Rumusnya adalah D sama dengan 2R. Gampang ya? Dihafalkan baik-baik. Saya ulangi baik-baik ya, dengarkan baik-baik. Diameter sama dengan 2 kali R. Atau diameter suatu lingkaran akan bernilai sama dengan 2 kali jari-jarinya, ya. Oke. Paham? Good. Nih, kayaknya pinter-pinter semua nih, paham ya. Saya suka. Oke, good. Membahas yang berikutnya, yaitu busur dan tali busur. Tolong dengarkan baik-baik karena dua hal ini adalah satu pembahasan berjalan, ya. Apa itu busur? Busur lingkaran adalah garis lengkung yang terletak pada lengkungan lingkaran dan menghubungkan dua titik sebarang di lengkungan tersebut. Kita lihat pada gambar, ada A dan C. Itu yang melengkung dengan saya berikan tanda garis kuning tuh, di labeli tanda kuning, ya, warna kuning. Itu adalah busur kecil, sedangkan yang hitam, yang ke atasnya itu busur besar, ya, seperti itu. Nah, AC-nya merupakan busur. Nah, AC mau busur kecil berarti yang kuning, busur besar berarti yang masih hitam, seperti itu. Tapi kalau dalam soal, ini saya wanti-wanti ke kalian, kalau saya tidak menyebutkan busur besar atau busur kecil,
maka kalian sudah harus bisa memahami dengan baik bahwa soal tersebut adalah busur kecil yang ditanyakan, bukan busur besar. Karena biasanya dalam setiap soal yang ada, ya bahkan dalam beberapa soal ke depan nanti, itu selalu busur kecil yang ditanya. Tidak, jarang sekali, bukan tidak ya, tapi jarang sekali yang ditanya busur besar. Kecuali dalam soal ditegaskan berapa busur derajat besarnya, ya busur derajat busur besarnya, baru itu busur besar yang ditanya. Tapi kalau ditanya busur kecilnya, ya udah. Atau tidak ada sama sekali penjelasan busur kecil busur besar, ya berarti busur kecil. Gitu ya. Tali busur, kalau kalian sudah melihat tadi busur derajat itu yang ada pada lengkungan lingkarannya. Nah, kalau tali busur lingkaran itu adalah garis lurus yang menghubungkan antara satu titik dengan satu titik yang membentuk busur, ya. Tapi garis lurusnya, bukan garis melengkungnya. Jadi secara logikanya ini adalah, oh busur itu adalah garis melengkungnya. Tapi kalau tali busur garis lurusnya, gitu, ya. Nah, AC ini adalah tali busur. Loh, Pak, kalau gitu berarti B dan C juga tali busur. Betul sekali. BC adalah tali busur sekaligus diameter. Ingat ya, karena dia melewati titik pusat. Sedangkan CA itu tidak melewati titik pusat. Tapi mereka sama-sama tali busur. Bedanya seperti itu ya. Sama-sama menghubungkan satu titik pada garis lengkung dengan satu titik pada garis lengkung lainnya. Maka disebut tali busur ya. Yang lurusnya. Kalau yang melengkungnya, busur. Paham tidak? Jangan terbalik-balik. Biasanya ini kesalahannya beberapa siswa ke depan nantinya ya. Kalian itu kalau dengan pengalaman saya, ini beda anak-anak ketika ditanyakan, tentukan titik dari busur derajat atau dari busur lingkaran AC. Ini yang kalian gambar itu yang lurusnya. Ini Pak busurnya. Salah ya. Namanya juga busur derajat. Ya, jadi harus berbentuk derajat itu berbentuk lingkaran. Jadi yang dari selengkungnya. Jadi ingat, simpelnya gini aja deh. Busur itu yang melengkung, ya, tali busur yang lurus. Nah, oke, paham? Apotema. Apotema itu apa sih Pak? Kok namanya aneh banget gitu ya? Biasanya anak-anak tuh sering bertanya kepada saya seperti itu. Pak, nggak mudeng nih apotema tuh dari bahasa mana sih? Dari planet mana gitu ya? Saudaranya siapa gitu? No. Apotema itu sebenarnya adalah garis yang tegak lurus. Itu aja sih sebenarnya pemahaman sederhananya. Tegak lurus dengan apa? Tegak lurus dengan titik pusat lingkaran dan tali busur lingkaran. Ingat, tali busur lingkaran itu adalah tali yang lurus atau yang melengkung. Lurus, good. Jadi kamu tinggal cari aja yang tegak lurus. Kita bagi dua garis AC-nya itu ya. Sama-sama lurus, mempunyai sudut derajatnya nanti sama nih 90 derajat. Itu yang mana? Kita tarik, lalu kemudian kita tarik ke atas ke titik pusat O. Nah, itulah disebut apotema. Pada gambar, yang mana apotema? Yang OC, OD, OA, OB. OD, good. Betul sekali. OD itu adalah apotema. Paham kan? Sederhana banget kan apotema. Jadi jangan takut dulu dengan namanya yang serem banget. Apotema itu. Tembereng. Apalagi nih Pak. Tadi apotema, sekarang tembereng. Tembereng itu sebenarnya berhubungan dengan luas, bukan luas lingkaran. Kalau luas lingkaran nanti pelajaran selanjutnya. Ini adalah luas dari suatu busur, gitu aja. Ya, batasannya mana Pak? Batasannya adalah tali busur dan busur. Kalau tadi pada garis AC dan garis melengkung AC sama ya, itulah yang disebut dengan tembereng. Gampang kan? Sederhana banget kan tembereng itu. Nah, pengertiannya adalah tembereng adalah luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Ingat ya, batasnya. AC yang lurus itu adalah tali busur, AC yang melengkung adalah busur. Satu bagian di dalamnya, di dalam tersebut ya, yang dibatasi oleh kedua hal tersebut disebut oleh tembereng. Ya.
Nah, tembereng juga dibagi jadi tembereng kecil dan tembereng besar. Daerah yang berwarna kuning itu disebut sebagai tembereng kecil. Tembereng yang besar, daerah yang berwarna putih keseluruhan, termasuk garis sampai garis BA itu semua tembereng yang besar ya. Ke atas itu tembereng yang besar, tembereng yang kecil. Sama halnya seperti busur ketika atau tali busur ya. Ketika tidak ditanya besar atau kecil, tidak diketahui soalnya nih, tidak diketahui yang ditanyakan tembereng besar apa tembereng kecil, selalu kita samakan frekuensi kita ya. Kalau nanti saya mengoreksinya keliru, baru itu kesalahannya di saya. Tetapi kita udah satu frekuensi bersama-sama bahwa jika di dalam soal tidak ada penjelasan tembereng besar dan tembereng kecil yang ditanyakan, maka selalu punya pikiran satu dengan saya, yaitu yang ditanyakan adalah tembereng yang kecil. Good, pintar sekali. Seperti itu ya. Busur juga sama, busur yang kecil, gitu ya. Ya, ini dua hal ini aja nih yang harus kalian pikirkan. Nanti juri juga begitu nggak, Pak? Kita lihat ke depannya ya. Oke, sampai tembereng sudah paham belum? Sudah, good. Oke, kita break 2 menit dulu ya. Lewatin dulu, lepasin dulu punggungnya. Oke. Yang mau bertanya silahkan bertanya dengan saya. Saya kasih waktu 2 menit. Kita buat break dulu. Lepaskan dulu biar kalian nggak. Saya lihat udah ada yang mulai mengantuk di sana tuh kan tuh. Matanya udah mulai mengantuk tuh. Ayo, jangan mengantuk ya. Ini kan bukan di kelas. Kalau di kelas mengantuk, wah saya bisa langsung ke tempat duduk kamu. Kalau sekarang kamu mengantuk, saya masih harus ke rumah kamu. Gak enak dong saya. Sampai di rumah kamu disuruh minum kopi lagi sama papa kamu kan. Oke ya. Jangan ya. Kamu bisa keluar dulu ke dapur dulu, ambil snack, ambil permen, boleh silakan. Tapi jangan makanan berat ya, saya nggak boleh. Kasih kalian di kelas saya tuh makan makanan berat. Kenapa? Pasti kalian tidur. Ya, itu memang penyakit orang Indonesia. Habis makan berat pasti tertidur. Kalau di sini pada anteng-anteng, kayaknya menikmati banget pelajaran dengan saya. Bagus, terima kasih ya. Oke. Wah, Pak kegeeran. Ada yang nulis gitu, ngechat gitu ya, Pak kegeeran. Gak apa-apa GR, daripada nggak sama sekali GR kan. Oke, juring lingkaran adalah luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh 2 buah jari-jari lingkaran dan sebuah busur yang diapit oleh kedua jari-jari lingkaran tersebut ya. Kalau tadi perbedaannya dengan tembereng apa? Ayo. Itu ada yang bilang tuh. Oke, good. Tembereng diapit oleh tali busur dan busur. Pintar. Kalau juring, oke, 2 jari-jari dan 1 busur. Pintar sekali ya. Hebat. Good. Siapa nama kamu? Oke, dapat poin dari saya. Langsung temennya, Pak, saya juga, Pak. Itu cara guru tuh, biar kalian semangat pada jam-jam terakhir. Oke, nah sekarang saya tanya lagi. Mana juring besar, juring kecil? Sama seperti tembereng. Oke, good. Wah, saya udah mulai semangat lagi deh. Biasanya kalau terakhir pelajaran saya jadi down, jadi semangat gara-gara kalian nih. Hebat kalian hari ini ya. AOB, good, pintar sekali. Juring kecil adalah AOB yang kecil ya, sudutnya yang kecil. Yang sudutnya besar, juring besar. Good. Ya, sama juga nih di dalam soal frekuensinya disamain lagi dengan saya. Ayo kita samain frekuensinya. Good. Kalau tidak ditanyakan juring besar, juring kecil, pasti juring kecil. Ya, oke, good. Udah selesai? Enaknya ngapain? Bubar? Enggak dong, kita masih punya waktu. Soal, latihan soal ya, biar besok bisa langsung ulangan. Oke, good. Bikin kalian bilang terakhir kan, ternyata ada satu yang bilang terakhir, kalian juga udah iya aja lagi. Di awal saya bilang ada berapa unsurnya, nah ada yang ngeh tuh 9. Tadi saya udah baru menjelaskan berapa, 8 kurang 1 apa lagi, ada yang tahu? Good, cakram. Itu yang mendengarkan saya dari awal itu pas itu. Poin lah buat kamu, asik. Oke, Pak, poinnya beneran atau enggak? Beneran deh, jangan sangka saya bohongan. Nanti pas ulangan saya akan kasih kalian dinilai ulangan kalian poinnya berapa.
Jadi setiap pelajaran dengan saya, setiap yang bisa menjawab dengan saya, berkomunikasi dengan saya, tidak tidur, tidak mengantuk, ya bisa bisa berkomunikasi dengan baik. Karena ketika kita belajar ini pentingnya komunikasi terjalin. Kalau kita belajar hanya satu arah, saya ke kalian, saya ke kalian, saya ke kalian, percaya sama kalian, percaya sama saya, bukan sama kalian. Percaya sama saya, kuping kanan kuping kiri keluar, ya, masuk kuping kanan keluar kuping kiri, seperti itu. Tapi kalau kita komunikasi dua arah, masuknya ada dua, tersimpannya di mana, nggak keluar, tersimpan di sini, ya gitu, masuk di sini, tersimpan di sini, gitu. Itu yang saya mau. Oke ya. Yang terakhir adalah cakram. Cakram itu apa? Cakram itu adalah lingkaran itu sendiri. Betul sekali. Cakram itu adalah lingkaran itu sendiri. Pengertiannya apa sih Pak cakram itu? Nah, ini yang paling penting banget. Cakram adalah semua daerah yang berada dalam lingkaran. Berarti luasnya gimana Pak? Ya luas lingkaran, ya kan? Jari-jari kuadrat dikalikan dengan V. Ya, pintar sekali. Jadi cakram itu sebenarnya adalah juring terbesar. Dia nggak dibagi-bagi lagi, ya. Dia juring terbesar. Semua kumpulan juring dalam satu lingkaran itu adalah cakram. Makanya kalau kalian pernah lihat olahraga kan, ada pelajaran olahraga mungkin, atau kalian pernah lihat suatu atlet ya, atlet lempar cakram di sebuah olimpiade. Nah, yang dilempar apa tuh? Lingkaran, bukan bola. Itu bentuknya lingkaran padat kan, yang punya diameter tapi punya tinggi juga. Tingginya mungkin beberapa senti lah, seperti itu. Dilemparnya begini kan, ya bisa dari belakang seperti itu. Itu yang dilempar apa? Cakram. Itu lingkaran. Ya, seperti itu sama. Oke, ini baru terakhir bener-bener. Sampai sini kita baru masuk ke latihan soal. Latihan soal, Pak, soalnya jangan susah-susah dong. Iya, latihan soal pasti mudah. Nah, soalnya beneran akan susah. Enggak. Saya tipikal guru yang saya ajar itu ya, saya akan ulangan itu. Enggak mungkin saya kasih contoh A, kemudian soalnya jadi A berlipat-lipat itu. Enggak mungkin. Janganlah seperti itu ya. Jangan membebani kalian dengan banyak tugas lagi ya. Tapi poinnya aja, apa yang mau kalian dapatkan yaitu saya akan berikan. Maupun lewat teori, lewat ulangan, lewat contoh soal latihan, ya itu aja. Nggak ngapain ditambah-tambahin, tingkatnya disulit-sulitin buat apa? Kalian kan nggak ikut olimpiade toh. Kalian cuma belajar di sini, belajar dengan baik dan memahami dengan baik. Saya yakin kok diantara kalian semua tidak mungkin nantinya semuanya akan meneruskan belajar matematika sampai akhir hayat hidupnya, itu enggak. Tetapi gunanya matematika dan lingkaran ini apa? Di awal udah saya jelaskan. Ya, orang yang belajar matematika dengan serius itu akan punya pikiran logika yang lebih baik daripada yang tidak belajar matematika dengan serius. Dan untuk mengatasi suatu masalah, itu logika kalian yang main. Ya, logika matematikanya. Kalau kalian nggak tahu hitung-hitungan, kalian bisa cuma jadi orang yang, ya maaf kata nih ya, ditipu-tipu orang seperti itu. Jangan jadi orang seperti itu, ya. Oke, contoh soalnya adalah seperti ini. Sederhana kan? Saya cuma minta kalian tentukan mana titik pusat, mana jari-jari, mana diameter, busur, tari busur, tembereng, juring, apotema, dan cakram. Seperti itu. Saya udah kasih garis-garisnya, ya. Atau kita langsung soal ya. Saya nggak usah kasih garis-garisnya. Kalian buat sendiri. Oke. Nanti yang jawabannya sama seperti saya, itu yang benar. Bisa ya? Saya beri waktu berapa menit maunya? Kita masih punya waktu sekitar 10 menit. Oke, berarti 5 menit aja ya. Nanti 5 menit saya akan bahas. Ya, jadi latihan soal juga akan saya bahas. Nggak saya tinggalkan begitu aja. Oke, silakan mulai. Dari sekarang. Ya, nggak ngerti boleh chat ya, supaya nggak mengganggu temennya ngobrol seperti ini. Karena biasanya ada orang yang auditori. Jadi kalau misalnya mereka dengar kita ngomong, itu mereka agak terganggu belajarnya. Atau, ya. Oke, silakan boleh nanya di chat. Nanti saya juga akan balas di chat. Oke, saya lihat muka-mukanya udah serius banget nih. Sedang menggambar gitu ya. Kalau boleh jangan diliatin mukanya, tapi diliatin kertas sekalian. Supaya saya tahu kalian menggambarnya seperti apa. Bikin lingkarannya pakai busur, jangka sorong ya kalau ada ya. Kalau nggak ada bisa pakai koin, tapi jangan yang kecil lah. Pakai koin yang agak besar, koin game itu loh. Koin game yang besar, ya. Atau pakai mangkok yang benar-benar berbentuk lingkaran. Jadi lingkaran itu banyak kok kalian temukan di rumah kalian tuh banyak. Piring ya, piring juga lingkaran. Templokin aja ke tempelin ke kertas kalian lalu gambar. Sudut-sudutnya itu udah jadi satu garis lengkung. Ya. Oke, ya benar.
Ya, benar seperti itu. Good. Nah, langsung. Kemudian untuk menentukan titik pusat, oke. Garis tengahnya dulu ditemukan. Pintar. Ya. Oke ya, saya sambil pantau ya. Yuk, yang mau nanya silakan di chat. Waktu habis, yuk semua berhenti. Tidak boleh ada lagi yang menggerakkan jari jemarinya. Yuk, nggak apa-apa. Di sini nggak ada yang benar dan salah. Di sini baru latihan soal. Jadi santai saja. Tidak saya nilai ya, tapi saya mau lihat progres kalian sudah memahami pelajaran ini sampai dengan sejauh apa. Karena kalau banyak yang belum bisa memahami ya, besok saya akan ulangin ini sedikit ya, nggak banyak, paling 15-20 menit untuk bisa kalian paham dengan mata pelajaran ini. Oke, perhatikan gambar saya. Boleh angkat tangan yang gambarnya hampir menyerupai saya. Nggak usah, Pak harus seperti itu, nggak. Kalian menggambarnya di mana? Mau tali busur, yang penting kalian tahu bahwa oh ini titik pusat, titiknya di tengah. Ya, good ya. Jari-jari yang P. Ya, mau kalian garisnya mau di bawah ya, di bawah, di samping kanan, di samping kiri, di atas, nggak masalah. Ya, good. Diameter ya udah, P-nya saya kalikan 2. Saya panjangin langsung, ya. Good, ya. Terus busur. Nah, di sini ada busurnya, ada banyak nih saya buat. Ada busur QR, ya. Ada busur QP, ada busur PS, ada busur RS ya, atau busur QR yang besar sekaligus gitu ya. Oke, tali busurnya ada garis QR, ada garis RS, ada garis SP, ada garis PQ. Saya bikin ya, sama aja. Temberengnya ya udah, daerah yang dibatasi oleh QR dan tali busur QR, daerah yang dibatasi oleh busur SR dan garis dan tali busur SR ya, seperti itu. Ada 4 juga saya bisa buat itu temberengnya. Juringnya, nah juringnya juga sama tuh. Saya bisa bikin ada 3 juring jadinya. POQ ya, ada POS, ada SOQ. Nah, SOQ juga termasuk juring. Ya. Setengah lingkaran, juringnya berbentuk setengah lingkaran. Oke, kemudian apotema. Nah, garis OT ya, garis ke depan tuh ada lagi garis, saya bikin lagi bisa garis OY, garis apa itu bisa. Itu semuanya adalah apotema. Terakhir cakram mana? Ya cakram ya itu semuanya tuh. R, Q, P, S, R. Balik lagi R. Itu semua adalah cakram. Pelajaran kita hari ini, saya berharap, oh ya sebelumnya, ya ada yang mau bertanya? Ini sangat penting banget ini. Ya, kalau mau bertanya, bertanya. Kita masih ada waktu sekitar 5 menit ya. Saya perbolehkan untuk bertanya. Langsung aja bertanya. Mau apa saja pertanyaannya, saya akan jawab. Put on my red heels and in my hair. Waited up all night cause I thought you cared. And now you're calling me saying. Pertanyaannya bagus-bagus banget ya. Saya senang sekali kalian antusias berinteraksi dengan saya di hari ini. Sekarang saya mau coba untuk merangkum poin-poin penting yang sudah saya sampaikan kepada kalian. Atau di antara kalian ada yang membantu saya untuk merangkumnya. Nah, nggak usah takut, Pak, nanti saya dibilang lebih pintar dari Pak. Wah, bagus. Tujuan guru ya akan tercapai. Di mana-mana kalian nonton deh sebuah film kungfu lah. Guru itu akan merasa bangga dan bahagia saat muridnya sudah memiliki ilmu yang jauh lebih hebat dari dia. Guru itu akan bilang bahwa muridnya berhasil. Dia berhasil, bukan muridnya. Dia berhasil sebagai seorang guru adalah ketika muridnya bisa lebih pandai dari dia. Jadi jangan takut kalau kalian bisa melebihi kepandaian saya gitu. Enggak, jangan takut. Malah saya sangat bangga dengan itu. Wah, itu berarti membuat saya harus lebih belajar lagi ya kan, supaya saya bisa bertambah lagi ilmunya. Karena kalau orang lebih banyak sharing ilmu, itu akan lebih banyak belajar terus karena jangan sampai dia kehabisan ilmu untuk di-sharingkan. Seperti itu ya. Oke,
Oke, kita bahas ya, ada 9 unsur tadi, apa saja sebutkan? Good, tali pusat. Good, jari-jari. Good, diameter. Good, tali busur. Good, busur. Apotema, bagus. Tembereng, bagus. Juring, bagus. Terakhir, cakram. Jangan lupa ya, cakram itu lingkaran itu sendiri. Good, masing-masing kalian sudah tahu ya. Titik pusat berarti dia berada di titik tepat di titiknya lingkaran ya. Jari-jari berarti dari titik ke garis yang melengkung, satu titik di garis yang melengkung ya. Diameter 2 kalinya garis titik ya, titik ke garis melengkung itu 2 kalinya, itu diameter. Jadi rumusnya diameter sama dengan 2R. Oke, good ya. Oke, busur ya udah, tambahkan satu garis lagi ya, satu jari-jari lagi, entah mau di mana terserah kalian. Nah, garis lengkung yang diapit oleh 2 titik jari-jari ini adalah busur. Oke. Nah, yang melengkung busur, tapi yang lurus tali busur. Ya, pintar. Nah, daerah yang dibatasi oleh kedua itu disebut tembereng. Lalu kemudian juring adalah daerah yang dibatasi oleh 2 jari-jari dan 1 garis busur. Oke, good. Pintar sekali. Apotema apa? Oke, 1 garis dari titik pusat ke tengah-tengahnya tali busur. Ya, pintar sekali. Kemudian cakram, lingkaran itu sendiri. Oke, pintar sekali. Itu adalah rangkuman pembelajaran hari kita. Poin-poin pentingnya sudah saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian. Semoga kalian bisa menyiapkan diri dengan baik. Karena tugas yang akan saya berikan, tugas Pak, waduh jangan diberikan tugas. Enggak. Tugasnya sederhana sekali. Kehidupan kalian di rumah. Karena tugas ini adalah hubungannya dengan pelajaran kita besok. Ya, besok kita akan belajar tentang keliling dan luas. Makanya sekarang saya kasih tugasnya itu dulu. Mempermudah kalian untuk memahami pelajaran saya yang selanjutnya. Apa Pak? Tugasnya gampang. Punya piring semua kan di rumah? Ya, jangan bilang nggak punya. Nanti ibunya pada marah ya. Yang punya piring Tupperware bagus-bagus kan? Aduh. Tapi jangan Tupperware yang kotak ya, bahaya. Itu nggak bisa dicari lingkarannya. Cari piring yang atapnya ya, yang atasnya berbentuk lingkaran, yang lingkarannya sempurna. Jangan yang berbunga-bunga piringnya. Cari yang benar-benar bulat sempurna. Ya, itu letakkan di kertas. Kalian bentuk lingkaran, kalian cari 9 unsur tadi ya. Cari diameternya berapa, diukur sendiri pakai penggaris, berarti jari-jarinya berapa ya. Kemudian kalian tentukan sendiri ya. Luas juringnya berapa ya. Kalian tentukan sendiri luas temberengnya berapa. Oke. Pak, kalau nggak ngerti gimana? Kerjakan dulu tidak apa-apa ya. Kerjakan semampu kalian karena tugas ini adalah patokannya adalah post-test saya. Ya, post-test dari saya. Nah, ini akan bantu nilai ulangan kalian untuk yang pelajaran kalian selanjutnya. Ya, kita akan belajar tentang keliling dan lingkaran. Oke, sampai jumpa minggu depan. Kita belajar tentang keliling dan lingkaran. Saya berharap kalian semua bisa memahami pelajaran hari ini. Saya senang sekali, semua antusias, semua senang sekali. Semua bisa mengerjakan tugas-tugas saya dengan baik dan mendengarkan saya dengan baik. Oke, saya boleh leave, silakan ketua kelas ya dipantau teman-temannya sambil menunggu guru yang berikutnya. Oke, terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat siang.